Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana, dan sungguh adalah Bishrun al-Hafiyu, Imam Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, la yanbaghi li amsalina ayyudhira min a'malihi salihati dzarratan, fa kaifa bi a'malihi allati dakhalaha ar-riya'u, fal aula bi amsalina al-kitmanu. La yanbaghi, tidak pantas, tidak seharusnya, li amsalina, bagi orang seperti kita, kata Imam Bishr al-Hafi, ayyudhira, untuk menampakkan min a'malihi, dari amal perbuatannya, as-salihati, yang salihah, amal perbuatan yang baik, dzarratan, sekalipun sebesar biji dzarrah, sekecil apapun bahasa kita. Fa kaifa, maka bagaimana, bi a'malihi, terhadap amal perbuatannya, allati dakhalaha, yang telah masuk dalam amal perbuatannya itu, ar-riya'u, penyakit riya. Fal aula, maka lebih utama, bi amsalina, orang seperti kita ini, di dalam beramal, al-kitmanu, menyembunyikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih tentang akhlak salafus saleh, akhlak orang-orang dahulu dalam menjaga keikhlasan amal dan ilmunya, serta khawatir kalau ilmu dan amalnya itu terkontaminasi dengan penyakit riya. Nah, kita dalam beramal itu ada dua macam. Ada orang beramal itu ikhlas, ada orang beramal riya. Ikhlas dan riya itu bedanya tipis, ya. Bedanya tipis. Misalnya kita lagi perlu duit, ya. Sebut saya perlu duit, ya. Saya datang ke Ustadz Arifin misalnya, Ustadz punya duit gak 100.000? Punya Ustadz, gitu. Saya minta boleh gak? Oh boleh. Ikhlas gak? Ikhlas, gitu. Bener nih ikhlas? Iya ikhlas, katanya. Itu bahasa lisan, tapi bahasa hatinya belum tentu ikhlas. Atau memaksa ikhlas, ya, karena di sekitar situ ada banyak orang, jadi kesan ikhlasnya itu justru menunjukkan unsur-unsur riya. Nah ini tipis, ya. Pembatas antara ikhlas dengan riya itu amat sangat tipis. Sehingga Imam Bishr al-Hafi mengajarkan kepada kita, ya, beliau mengukur ilmu dan amal beliau. Maka beliau mengatakan orang seperti kita mah amal kalau tidak ikhlas nggak pantas, gitu, ya. Orang seperti kita nggak pantas kalau menunjukkan amal soleh. Kenapa kok nggak pantas? Karena amal solehnya sedikit, ya. Udah sedikit masih kecampuran penyakit riya. Jadi amal yang sedikit itu lebih pantas amal itu disembunyikan. Kan ada istilah ya, orang sedekah itu lebih baik sedikit tapi ikhlas daripada banyak tapi nggak ikhlas. Nah ini kalimat harusnya dibalik, ya.
lebih baik sedekah banyak tapi ikhlas daripada ya udah sedikit nggak ikhlas lagi. Itu harus dirubah begitu. Udah sedikit nggak ikhlas. Nah kita ini ya, ukuran dalam amal, udah amal kita itu sedikit ya. Amal kita belum layak untuk ukuran ditimbang dengan pahala surga, sudah kena penyakit riya. Lalu bagaimana keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, ini Imam Bishir mengingatkan kepada kita. Udahlah, biar kata sedikit umpetin supaya jadi pahala. Jangan sampai udah sedikit masih dipamerin sama orang lain. Jadi kata beliau, pantasnya orang seperti kita itu menyembunyikan amal-amal kebaikan supaya menjadi pahala. Hanya memang kadang begini, orang itu kalau sudah benar-benar kaya, orang kaya beneran, itu pingin memamerkan kekayaannya enggak? Orang kaya nih, kaya beneran, ya, emang kaya, jadi orang kaya sudah lama gitu. Ya, pingin nggak mamerin kekayaan sama orang lain? Enggak. Ya. Kalau ditanya, Pak, Bapak kesini kenapa naik motor? Ya. Lah emang kenapa? Kan Bapak punya mobil. Orang juga tahu saya punya mobil. Jadi biasa aja gitu. Ya. Nah itu karena memang benar-benar dia orang kaya. Tapi kalau baru setengah kaya atau baru mau kaya ya, itu biasanya ngunjukin nggak kekayaan dia? Ngunjukin ya, ngunjukin supaya dipahami oleh orang lain bahwa dia termasuk orang kaya. Contoh lain, orang pinter main silat ya. Kalau sudah pinter main silat itu tampilannya tenang apa petakilan? Tenang aja, ilmunya udah tinggi ya, jalan biasa aja, tidak terkesan orang ahli main silat. Tapi coba kalau yang baru-baru belajar itu tampilannya tenang apa petakilan? Petakilan ya. Laler nemplok aja digerak badannya ya. Nah itu seperti itu. Jadi kita harus mampu merubah diri ya. Sudah amal kita sedikit, jangan sampai kemudian terkontaminasi dengan penyakit riya, supaya yang sedikit ini tetap ada keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terhadap amal yang sedikit, dalam satu riwayat malaikat saja bisa tertipu. Satu orang bawa amal banyak, lalu diangkat amalnya oleh malaikat ya, dilaporkan kepada Allah, ya Allah, ini amalnya si Fulan bin Fulan di kampung anu. Apa kata Allah? Uktubu fi sijjin. Buang aja itu, buang, lempar. Catat di catatan yang buruk. Limadha ya Rabb? Kenapa ya Allah? Kok bisa begini? Dia amal li ghairi. Amal dia bukan karena aku, Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat bawanya udah seneng tuh. Begitu sampai di sisi Allah, ternyata disuruh dibuang. Buang aja, buang. Kenapa? Nggak ikhlas. Malaikat datang lagi, bawa amal yang sedikit. Bahasa malaikat, ini untuk kelas orang al-huda ya, yang rezekinya bagus, bawa amal segini mah nggak pantas, gitu. Nggak pantas nih. Tapi ternyata begitu dihadirkan di hadapan Allah, oleh Allah dikatakan uktubu fi illiyin. Nah ini nih kata Allah, biar kata sedikit
maka tulislah dalam tulisan tinta emas, ya. Catatlah pada buku catatan yang tertinggi. Kenapa? Karena sedikit itu tetapi ikhlas, ada nilai keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak dan ikhlas. Maka kita harus mewaspadai setiap amal kebaikan kita. Kita harus waspadai setiap amal kebaikan kita. Kemana ini arah amal kebaikan kita? Apakah karena Allah atau karena selain Allah? Kalau karena Allah berarti sudah ikhlas. Kalau karena selain Allah berarti masih ada unsur-unsur riya dan pamer. Bagaimana cara mengidentifikasi amal itu ikhlas atau riya? Pertama, kalau kita beramal lalu kemudian tidak ada orang menyanjung, kita tidak kecewa. Kemudian ketika ada orang menyakiti atau menjelekkan, kita sakit hati, itu sudah tidak ada dalam diri kita, maka berarti amal kita sudah aman karena Allah. Sebab ikhlas itu sawaun kanat al-madah amil malam. Orang ikhlas itu sama saja dipuji atau direndahkan, nggak rubah, ya, nggak rubah pekerjaan baiknya, nggak rubah dipuji ataupun direndahkan. Dipuji tidak bangga diri, direndahkan tidak sakit hati. Nah itu ikhlas. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, berarti pekerjaan ibadah kita sudah mulai masuk kategori ikhlas. Tapi kalau kita berbuat baik, nggak ada orang lain, kita kecewa, tandanya belum ikhlas. Ya, giliran saya ngaji, ya, si Anu nggak datang, nggak ngaji. Ya, berarti ngajinya karena ingin ada sanjungan dari orang lain. Ya, giliran saya ngisi kotak amal gede, kanan kiri saya pada ngantuk, nah, jadi nggak lihat dah. Itu berarti niatannya sudah bukan karena Allah. Kalau orang masih butuh pujian dalam berbuat baik, lalu sakit hati ketika tidak ada orang menyanjung dalam berbuat baik, di situ masih tebal dengan unsur-unsur riya. Ayo kita buang pelan-pelan, kita kikis pelan-pelan penyakit riya kita ganti dengan penyakit, dengan perubahan pada tingkat ikhlas. Ya. Sebab kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita kecuali untuk ibadah yang ikhlas. Wa qad balaghana, dan sungguh telah sampai kepada kita, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, anna Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salam kana adalah yaqulu, pernah bersabda, ya. Karena Nabi bersabda, ya. Sekalipun Nabi Isa, lil hawariyina, kepada kaum hawariyin, yaitu pengikutnya Nabi Allah Isa alaihissalam radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka. Apa yang disabdakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam kepada umatnya, idza kana, apabila ada, saumu yaumi ahadikum, yaumu saumi ahadikum, hari salah seorang di antara kalian berpuasa, apabila kalian suatu hari berpuasa, falyadhanu ra'sahu, maka hendaknya memberikan minyak
ra'sahu ke kepalanya, yaitu rambut kepalanya. Hendaknya rambut kepalanya diminyaki. Wa lihyatahu, dan jenggotnya. Wa yamsahu, dan mengusap, yakni membasahi syafataihi, kedua bibirnya, li'alla yaron nasu, supaya tidak dilihat oleh orang banyak, annahu, bahwasanya dia shaimun, sedang berpuasa. Jadi ibadah kita harus kita tutupi supaya tidak terlihat oleh orang lain. Karena ketika kita sudah bisa nutupi ibadah kita tidak terlihat oleh orang lain, berarti ikhtiar kita dalam menuju ikhlas sudah mulai kita rasakan. Sampai kata Nabi Isa, umatku, kalau kalian satu saat puasa, basahi rambutmu pakai minyak, bibirmu dibasahi, ya, supaya tetap basah, tidak kelihatan kering. Mukamu basahi, wajahmu dibuat seger, jalanmu jangan lemes. Supaya apa? Supaya orang lain tidak tahu kalau kamu sedang puasa. Masya Allah. Kalau kita gimana Pak kira-kira? Kita lagi puasa sunnah nih. Kayak kemarin misalnya puasa sunnah Syawal, ya. Itu disembunyikan apa orang pada tahu? Ya. Biasanya, wah baru tumben nih saya selesai puasa Syawal. Biasanya nggak pernah selesai 6 hari. Itu sesungguhnya muncul unsur ria. Temennya bilang, kayak saya dong, nggak ngomong-ngomong. Lah iya, ente nggak puasa. Gilirannya nggak ngomong-ngomong, ternyata nggak puasa. Mau diomongin apaan orang nggak puasa? Masya Allah. Nah kita kadang begitu, ya. Lagi puasa sunnah utamanya biasanya ya, nah, dilemes-lemesin, jalan di loyo dan sebagainya, supaya orang ya negur dia, ngapain sih lo loyo banget hari ini? Iya gue lagi puasa. Nah, malam sholat tahajud, kemudian biasanya tahajud 2 rakaat 4 rakaat, ya, misalnya 8 rakaat atau 10 rakaat, ya. Pagi-pagi jalan ngantor, lemes, ngantuk, ya, nguap dulu, ya. Nah, supaya temennya negur, apa sih lu kelihatannya lemes banget gitu. Iya, semalam tahajud kebanyakan gitu. Nah itu berarti masih ada unsur ria. Kata temennya, saya tahajud sepanjang malam seger gitu. Emang iya tahajud saya lewat sholat subuh berjamaah. Karena siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan tahajud sepanjang malam. Siapa sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan tahajud setengah malam. Udah nggak usah tahajud dah, isya jamaah, subuh jamaah, udah semalam setengah. Ya. Ya. Masya Allah. Apalagi isya jamaah, subuh jamaah, masih ada sholat tahajud. Ya Allah, ini kita mengoreksi diri kita. Ya. Kita ini dalam berbuat baik ternyata masih jauh dari unsur ikhlas. Ya Allah. Lalu bagaimana kita bisa meraih pahala kalau pekerjaan kita yang sedikit masih tidak ikhlas? Waqad kana al-Fudail bin Iyad, dan sungguh adalah Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, khairul ilmi wal amali ma khafiya 'anil nasi. Khairul ilmi, sebaik-baik ilmu, wal amali, dan sebaik-baik amal ibadah, ma apa-apa, khafiya yang sunyi,
anin nasi, dari banyak orang. Sebaik-baik ilmu dan amal adalah ilmu dan amal yang sunyi dari banyak orang. Orang punya ilmu diminta menyampaikan ilmu, akan tampak unsur ikhlas dan unsur riya. Ada guru menyampaikan ilmu, sudah nggak peduli berapapun yang hadir dalam majelis, ya, saya wajibnya menyampaikan ilmu, selebihnya Allah yang memahamkan. Mau ada 3 orang, mau ada 5 orang, mau 10 orang, mau 20 orang gitu. Justru semakin banyak muridnya, itu semakin khawatir ikhlasnya terganti dengan riya. Sehingga muncul dalam hati, ya, orang ngajar kayak gua dong, ya, gua ngajar di mana-mana murid gua banyak, ngaji sih, ya, jamaahnya cuma 5 orang 7 orang doang, gua tuh ya sampai puluhan ratusan orang. Nah ini berarti muncul penyakit riya. Padahal banyak sedikitnya jamaah itu tidak lepas dari harakatullah, gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sedikitnya orang yang hadir, demennya orang yang mendengarkan nasihat-nasihat kita, sesungguhnya itu adalah gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ibaratnya sebab dari penyampaian kita itu prosentasinya sangat kecil, ya. Sebab dari penyampaian kita lalu orang demen dengan kita, prosentasinya sangat kecil. Prosentasi yang besar adalah bahwa orang hadir di majelis itu karena gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan, ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan gitu. Insyaallah. Karena saya sering melihat, ya, gerakan hadir di majelis ilmu dengan gerakan hadir di majelis tahlilan itu gerakannya lebih cepat kemana? Iya, nih saya bukan nyinggung, bukan, iya, nanya doang, nanya, iya, iya, iya. Gerakan datang ke majelis ilmu sama gerakan datang ke tahlilan itu banyakan mana? Cepetan mana? Tahlilan apa majelis taklim? Tahlilan. Kenapa tahlilan gerakannya cepet? Dapat berkat, dapat kue. Ya Allah. Padahal itu keuntungan dunia yang tidak seberapa. Sementara datang di majelis ilmu dapat barokah, dapat ilmu, dapat warisan dari Rasulullah, dapat nilai-nilai kebaikan, dapat bangunan tali silaturahim, banyak sekali. Tapi hadir dalam majelis ilmu terasa lebih berat dibanding dengan hadir dalam majelis zikir atau majelis tahlilan. Ini contoh. Apalagi habis isya undangannya, ya, yang diundang orang masjid, ya, habis salat isya paling 20-30 orang, ya, yang orang masjid salat ba'diyah belum turun, belum selesai, ya, yang dari rumah udah pada nyampe duluan. Nah, itu di sono-sono, sini mah insya Allah enggak. Ya. Biasanya begitu, masya Allah. Bahkan kalau bapaknya nggak sempet karena belum pulang kerja, anaknya suruh jalan. Ya Allah, nggak ngormatin banget, ya. Kelihatan banget kalau bukan karena ingin mendoakan gitu. Ya saya khawatirnya seperti itu. Ya Allah, kata Imam Fudail, kalau memang kamu itu benar-benar
ikhlas dalam menyampaikan ilmu, sembunyikan dari banyak orang. Itu. Kalau Imam siapa yang lalu itu, dia punya santri banyak, itu ditinggal, pindah ngaji tempat lain. Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Sufyan As-Tsauri itu kalau ngajar santrinya udah banyak, pindah tempat lain, pindah tempat lain. Kenapa? Menghindari penyakit riya. Kalau kita kan pinginnya pinginnya banyak kelihatan banyak orang lain. Kata beliau Imam Fudail, apalagi amal ibadah yang kaitannya dengan diri pribadi kita, ilmu yang terkait dengan orang lain saja, upayakan tidak muncul penyakit riya. Apalagi amal ibadah yang terkait dengan perilaku pribadi kita. Ma khafiya 'anin nas. Yang terbaik adalah apa yang telah bisa disembunyikan dari banyak orang. Insyaallah. Kadang-kadang kan orang nanya, "Ustaz, ngajar di mana aja?" Nah, itu kalau memang ingin ikhlas dan ingin menyembunyikan, saya mah nggak banyak ngajar, masih ngaji ya. Nah, paling beberapa tempat itu juga yang pada mau. Nah, itu namanya mencoba menurunkan tensi riya. Ya. Sekalipun bahasa menghaluskan itu juga bisa jadi riya. Ya. Seperti orang amal 1 juta, ya, pakai kalimat hamba Allah. Ya. Begitu disebut hamba Allah, amal 1 juta, ya. Yang amal itu duduk di masjid, ya, dia nyenggol pundak temannya. Tuh, hamba Allah 1 juta. No sih, 200.000 aja namanya ditulis. Emang lu tahu siapa tuh hamba Allah yang 1 juta? Gua. Nah, itu kan kesannya merendahkan diri, tapi ternyata di situ ada unsur riya. Maka Masya Allah, riya dengan ikhlas itu batasannya tipis, ya. Lebih tipis daripada kulit bawang, ya. Sehingga oleh orang lain terlihat riya, ternyata ikhlas. Oleh orang lain terlihat ikhlas, ternyata riya. Tuh, Masya Allah. Ya. Orang ibadah korban, milih kambing yang paling bagus. Sudah ditaruh tuh di Masjid Al-Huda, ya. Dia tolak pinggang. Lihat tuh, ada berapa puluh kambing. Ayo, yang paling gede kambing siapa? Gua. Nah, itu sudah jelas itu. Ya. Ya, giliran yang lain, ngomong kambing gua kayak saya dong. Ya. Saya ngirim kambing juga saya diam-diam aja. Saya nggak mau unjukin kambing saya yang mana. Iya, kambing itu yang paling kecil. Ya Allah, itu bisa jadi begitu. Intinya bahwa ya, hilangkan penyakit riya, ganti dengan ikhlas. Satu lagi. Wa kana Ikrimatu rahimahullahu, dan adalah Imam Ikrimah. Ikrimah ini laki-laki ya. Rahimahullahu, semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, ma ra'aitu aqalla aqlan mimman ya'lamu min nafsihi su'a wa yuhibbu minan nasi ay yasfuahu bil ilmi was salahi wa la budda li qulubil mu'minina an tattali'a ala su'i sariratihi wa misluhu mislu ma gharasa syaukan wa talaba ay yahmila lahu rutaban.
adalah Imam Ikrimah rahimahullahu taala. Yaqulu, beliau berkata, ma ra'aitu, aku tidak melihat, aqalla, orang yang lebih sedikit aklan, akalnya, mimman, dari orang, ya'lamu, yang dia mengetahui, min nafsihi, pada dirinya, as-su'a, keburukan, wa yuhibbu, dan dia menginginkan, minan nasi, dari banyak orang, ayyasfuahu, ya. Sofa itu bersih, dianggap bersih, ya. Ayyasfuahu, untuk diistimewakan, agar orang mengistimewakan dia, bil ilmi, dengan ilmu, wassalahi, dan kebaikan. Wala budda, dan tidak boleh tidak, liqulubil mu'minina, bagi hati orang-orang beriman, antat toli'a ala su'i sariratihi, untuk mampu menampakkan, untuk mampu mengingat-ingat atau melihat, ala su'i sariratihi, atas keburukan jiwanya, sarirahnya, atau hati nuraninya. Wa misluhu, dan perumpamaan dia, misluman, seperti orang, gharasa, yang menanam, syaukan, pohon berduri, wa talaba, dan dia berharap untuk ayyahmila, untuk memaneni, untuk memperoleh panen, lahu, dari tanaman berduri itu, rotuban, kurma yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini Imam Ikrimah lebih tegas lagi, ya. Aku tidak melihat orang yang akalnya lebih sedikit daripada orang yang dia tahu dalam dirinya ada keburukan, tapi dia senang dipuji oleh orang lain. Jadi orang yang akalnya pendek, pikirannya kecil, itu dia tahu banyak kekurangan diri, tapi senang dipuji orang lain. Ada yang model begini nih, namanya orang angkatan, ya, senangnya diangkat, padahal dia tahu keburukan dirinya. Orang lain juga banyak tahu bahwa dia punya banyak keburukan. Tapi di kalangan teman-temannya, dia butuh diangkat. Dia senang diangkat. Diangkat, disanjung, diberikan penghargaan dan yang lain lah. Nah, padahal dalam dirinya, dia tahu dalam dirinya masih banyak keburukan. Jadi kalau ada orang menyanjung kita, itu kita jangan bangga diri, tapi kita kudu ngomelin diri kita, ya. Ingat lu dipuji orang, padahal dosa lu, penyakit lu banyak. Jangan buru-buru seneng. Itu sama diri kita kudu begitu. Kalau ada orang, ya, muji-muji kita, itu kembalikan, ingat akan kekurangan-kekurangan kita, supaya kita tidak menjadi orang bangga diri. Sebab kalau sudah bangga diri, ya, lupa akan kekurangan, kesalahan dan dosanya, maka orang itu, kata Imam Ikrimah, digambarkan seperti orang menanam pohon berduri, berharap berbuah kurma. Pohon berduri apa contohnya di kita? Zakum, ya, zakum di Quran, ya. Ya. Pohon-pohon kita yang berduri apa tuh? Itu ada kaktus, atau yang buat sawangan burung tuh apa namanya? Kapas, pohon kapas tuh, randu, ya. Pohon randu berduri, ya. Berduri juga itu. Kan durinya itu yang suka dibikin sama anak-anak sawangan dulu. Nah, pohon randu. Orang menanam pohon randu berharap berbuah mangga. Mungkin Kak? Kayak lagunya siapa? Berduri, ya. Ya. Menanam
apa? Daun menanam daun sirih berbuah semangka ya. Ya, lupa saya lagunya itu. Ya, jadi berharap sanjungan dari orang itu pertanda dia punya kebaikan, tapi ternyata kebaikannya sesungguhnya tertutupi oleh keburukannya. Maka nasihat Imam Ikrimah bagi orang mukmin ya, harus ya, labudda, tidak boleh tidak, setiap hati orang mukmin itu untuk menampakkan kekurangan dirinya di hadapan dirinya. Ya. Menampakkan kekurangan dirinya di hadapan dirinya. Gitu. Jadi ketika disanjung orang itu bisa ngomong, loh nggak layak ini sanjungan buat saya, nggak pantas. Kenapa? Saya bukan kelas ini. Ya. Cuman aja dia nggak tahu. Ya. Kalau tahu mah nggak bakalan dia nyanjung saya. Nah itu cara menekan supaya tidak muncul kesombongan, tidak timbul penyakit ria. Yang muncul adalah keikhlasan dan lawannya sombong, kerendah hatian. Ya. Sombong ya, diganti dengan rendah hati, ria diganti dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat-nasihat baik dari para ulama ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Utamanya adalah kita mampu menghindari penyakit riya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.